Selamat datang di Suara Papua ID, platform yang menyuarakan isu-isu penting seputar Papua. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan relevan. Papua Barat dan hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional 2025. Dalam pembahasan ini, kita akan menyoroti perjalanan sejarah, kerangka hukum internasional, serta implikasi dari tindakan pilihan bebas tahun 1969 yang hingga kini masih menjadi perdebatan global. Apakah Papua Barat telah menjalankan hak hukumnya untuk menentukan nasib sendiri? Atau apakah masih ada langkah yang harus diambil untuk menegakkan keadilan sesuai standar hukum internasional? Mari kita telaah bersama secara mendalam dan objektif. Papua Barat dan hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional, analisis mendasar dan fundamental hukum oleh pengacara hak asasi manusia, Melinda Janki, untuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang harus Anda ketahui tentang kebenaran bangsa Papua. Tindakan pilihan bebas 1969 yang menyerahkan kendali Papua Barat kepada Indonesia merupakan pelanggaran hukum internasional. Papua Barat tidak pernah menjalankan hak hukumnya untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional, sesuai standar internasional. Tindakan pilihan bebas 1969 tidak dapat membenarkan kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Pembenaran untuk kedaulatan tersebut, jika memang ada, harus berada di tempat lain dalam aturan hukum yang mengatur perolehan kedaulatan. Jika tidak, Papua Barat adalah wilayah yang berada di bawah dominasi asing, status yang dilarang oleh hukum internasional. Antara 14 Juli dan 2 Agustus 1969, pemerintah Indonesia mengadakan apa yang disebutnya tindakan pilihan bebas di Papua Barat. Pemerintah mengumpulkan 1.022 perwakilan suku Papua di 8 lokasi, satu untuk setiap wilayah Papua Barat: Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Cenderawasih, dan Jayapura. Sebagian dari warga Papua ini harus berjalan kaki selama 3 hari menuju lokasi yang telah ditentukan. Sebagian lagi harus meninggalkan istri dan anak-anak mereka di bawah pengasuhan pemerintah Indonesia. Sebanyak 1.022 warga Papua ini diminta untuk memilih di antara 2 alternatif: tetap bersama Indonesia atau memutuskan hubungan dengan Indonesia dan menjadi negara merdeka yang terpisah dari Indonesia, seperti Papua Nugini. Di setiap daerah, proses pengambilan keputusannya sama. Kepala Pemerintah Provinsi Irian Barat memberitahu kelompok Papua bahwa masyarakat Papua Barat telah menyatakan keinginan mereka untuk tidak dipisahkan dari Indonesia dan bahwa jawaban yang tepat adalah agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Menteri Dalam Negeri Indonesia memberitahu mereka bahwa tindakan pilihan bebas ini pada akhirnya akan menjaga persatuan bangsa Indonesia dan tidak ada alternatif lain selain tetap berada dalam Republik Indonesia. Orang Papua tidak diizinkan untuk memilih. Mereka harus mencapai keputusan melalui sistem musyawarah Indonesia di mana diskusi terus berlanjut sampai semua orang setuju. Semua ini terjadi di bawah pengawasan Ketua DPR Provinsi Irian Barat, Kepala Dinas Penerangan Indonesia, serta seorang Brigadir Jenderal di Angkatan Darat Indonesia. Satu persatu setiap kelompok Papua menyatakan mendukung untuk tetap bersama Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia telah menggambarkan tindakan pilihan bebas ini sebagai pelaksanaan hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini menjadi pembenaran bagi integrasi Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional. Dari asal-usulnya sebagai prinsip politik yang diperjuangkan oleh Lenin dan kemudian oleh Woodrow Wilson, penentuan nasib sendiri telah berkembang menjadi hak asasi manusia yang fundamental dan aturan hukum internasional. Dalam Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Kolonial tahun 1960, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa penundukan bangsa-bangsa terhadap penaklukan, dominasi,
dan eksploitasi asing merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hambatan bagi perdamaian dan kerja sama dunia. Sejak saat itu, prinsip penentuan nasib sendiri telah mencapai status kuasi konstitusional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah diperkuat oleh praktik negara di seluruh dunia. Hasilnya, jutaan orang telah memperoleh kebebasan mereka dari bekas kekuatan kolonial. Penentuan nasib sendiri telah mengakar dalam hukum perjanjian dan dalam kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tindakan pilihan bebas merupakan pelanggaran berat terhadap hak hukum Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Pada awal tahun 2008, Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, yang juga merupakan perwakilan PBB untuk Indonesia, Hai Mr. R.M. Marty M. Natalegawa, sekarang Menteri Luar Negeri Indonesia, menyatakan bahwa dekolonisasi masih merupakan urusan PBB yang belum selesai. Oleh karena itu, kita harus terus memberikan prioritas tinggi pada dekolonisasi dan mencari cara yang efektif untuk mempercepat proses dekolonisasi di wilayah non-pemerintahan sendiri yang tersisa. Jika dia benar-benar serius, Yang Mulia tidak perlu melihat lebih jauh dari seberang Laut Afar ke Papua Barat. Situasi pada tahun 1969. Pada tahun 1969, Indonesia tidak memiliki kedaulatan atas Papua Barat. Indonesia telah menjalankan tanggung jawab administratif atas wilayah tersebut di bawah pengawasan PBB sejak tahun 1963, setelah mengambil alih tanggung jawab dari otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada gilirannya telah mengambil alih administrasi dari Belanda, kekuatan kolonial awal. Kewajiban Indonesia terhadap Papua Barat diatur oleh dua perjanjian terpisah. Yang pertama dan yang lebih penting adalah Piagam PBB, Pasal 73 yang membebankan kepada Indonesia sebuah kepercayaan suci untuk membawa Papua Barat ke pemerintahan sendiri. Perjanjian kedua adalah Perjanjian mengenai Nugini Barat, Irian Barat, yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 1962 antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia dan umumnya disebut sebagai Perjanjian New York. Perjanjian ini membebankan kepada Indonesia sebuah kewajiban sebagai kekuatan administratif untuk mengadakan tindakan penentuan nasib sendiri di Papua Barat sesuai dengan praktik internasional. Pada tahun 1969, praktik internasional telah mapan. Berdasarkan Resolusi 1541-15, prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman bagi anggota dalam menentukan ada atau tidaknya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang diminta berdasarkan Pasal 73E Piagam. Sebuah resolusi bersejarah yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1960, terdapat dua kondisi mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri, seperti Papua Barat, dapat diintegrasikan ke dalam negara lain, seperti Indonesia. Para pengamat hukum telah mengkritik keras pemungutan suara tersebut sejak saat itu, menganggapnya sebagai tindakan yang kosong dan formalistis, pilihan semu, dan pengkhianatan terhadap prinsip penentuan nasib sendiri. Pertama, wilayah tersebut seharusnya telah mencapai tahap lanjutan pemerintahan sendiri dengan lembaga politik yang bebas. Hal ini diperlukan untuk memberi rakyatnya kapasitas untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab melalui proses yang terinformasi dan demokratis. Kedua, integrasi hanya boleh dilakukan setelah semua orang di wilayah tersebut yang sepenuhnya terinformasi tentang konsekuensinya telah menyatakan keinginan mereka melalui proses yang terinformasi dan demokratis yang dilakukan secara tidak memihak dan berdasarkan hak pilih universal orang dewasa. Persyaratan ini ditetapkan dalam prinsip 9 Resolusi 1541-15. Tidak ada pembenaran dalam hukum. Jelas, dalam Undang-Undang Pilihan Bebas tahun 1969, kondisi ini diabaikan.
Para pengamat hukum telah mengkritik keras pemungutan suara tersebut sejak saat itu, menganggapnya sebagai tindakan yang kosong dan formalistis, pilihan semu, dan pengkhianatan terhadap prinsip penentuan nasib sendiri. Act of Free Choice merupakan pelanggaran berat terhadap hak hukum Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, pelanggaran terhadap kepercayaan suci berdasarkan Pasal 73 Piagam PBB, dan pelanggaran terhadap kewajiban Perjanjian Indonesia berdasarkan Piagam PBB dan Perjanjian New York. Hal ini tidak dapat membenarkan kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Pembenaran untuk kedaulatan tersebut, jika memang ada, harus berada di tempat lain dalam aturan hukum yang mengatur perolehan kedaulatan. Jika tidak, Papua Barat adalah wilayah yang berada di bawah dominasi asing, status yang dilarang oleh hukum internasional. Demikian pembahasan kita hari ini di Suara Papua ID. Topik ini bukan hanya tentang sejarah atau hukum, tetapi tentang hak asasi manusia dan keadilan. Sebagai warga dunia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap bangsa dan komunitas memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa untuk menyuarakan pendapat Anda di kolom komentar. Mari terus berdiskusi secara damai dan menghormati pandangan satu sama lain. Sampai jumpa di episode berikutnya.